ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه الفائز من صحبته بالمقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, khususnya Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Juanda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis beliau adalah majlis yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan majlis yang mendekatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau istiqamah, sihah wal afiyah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan, kami hormati para hadirin dan hadirat yang hadir berkumpul di dalam majlis hauliyah ini atau peringatan haul daripada bundanya Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Juanda. Mudah-mudahan bunda beliau diberikan kenikmatan, dijadikan kubur beliau adalah taman daripada taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keluarga-keluarga beliau yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir insyaallah adalah orang-orang yang memang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala hadir berkumpul di dalam kebaikan. Dikarenakan begitu banyak orang yang tidak mau berkumpul di dalam kebaikan, banyak orang yang melupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang hadir di dalam perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang baik, berarti mereka adalah orang-orang yang memang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang baik. Maka bersyukurlah kalian atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Majlis begitu banyak di tempat kita, akan tetapi terkadang yang hadir dapat dihitung. Tetapi kalau sudah satu kemaksiatan, mereka berlomba-lomba hadir ke dalam kemaksiatan, atau diadakan di acara pengantenan, maka di sana pengantenan diadakan karaoke, diadakan misalnya satu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka hadir berlomba-lomba di dalam kejelekan. Harusnya kita hadir di dalam kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan kehidupan yang berkah, mendapatkan kehidupan yang nikmat, tanda kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gunakan harta kita di jalan yang tidak baik. Jangan kita gunakan umur kita di jalan yang tidak baik. Karena setiap kehidupan maka diakhiri dengan kematian. Siapapun kalian, Allah Ta'ala tidak memandang kepada kekayaan kalian. Allah Ta'ala tidak memandang kepada jabatan kalian. Allah Ta'ala tidak memandang kepada siapapun. Apabila telah Allah tetapkan kematian kepada seorang hamba, maka pastilah orang tersebut akan mendapati kematian. Walaupun kalian masih muda, walaupun kalian masih kanak-kanak atau kita udah tua, kalau udah datang yang namanya mati kita tidak bisa
menghindar. Ataupun kita punya harta, malaikat maut mau disuap dengan nanti dulu, santai dulu, kita mau 2-3 tahun dulu hidup, tidak bisa. Kekayaan yang kalian miliki, apabila kalian bisa menggunakannya di jalan Allah, berarti itu dihasilkan daripada yang baik. Tetapi tatkala harta tersebut tidak bisa digunakan di dalam kebaikan, berarti ketahuilah masuknya itu harta, dapatnya itu harta daripada yang tidak baik. Apabila ada orang yang dermawan, dia menyumbangkan hartanya untuk keperluan pondok pesantren, atau menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid atau tempat-tempat yang baik, apabila dia mudah memberikan hartanya di kebaikan di jalan Allah, itu harta dihasilkan daripada yang baik pula. Tetapi tatkala berat hatinya untuk membantu kebaikan, berarti hartanya diperoleh daripada yang tidak baik. Tapi kalau sudah kemaksiatan, diadakan dangdutan, orkesan, waliyadzubillah, langsung berapa? 100 juta langsung dia nyumbang untuk kemaksiatan tersebut, karena hartanya memang diperoleh daripada yang tidak baik. Sehingga kalau ada kemaksiatan, harta tersebut mudah dikeluarkan untuk kemaksiatan pula. Sehingga nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan, harta yang kita keluarkan untuk apa, itu jadi saksi nanti. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir, di sisa yang masih ada dari umur kita diberikan keberkahan umur, dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalankan semua kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Banyaki bersyukur di dalam kehidupan ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang hadir semuanya memiliki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kalian memiliki kenikmatan, diberikan harta, ada yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang kita sekarang ada pada diri kita dapat memandang, dapat melihat. Tangan kita masih bisa digerakkan, kaki kita masih bisa melangkah, mulut kita masih bisa berbicara. Dahulu ada
Dahulu diceritakan seorang yang arif, orang yang alim, dia berkata bahwasannya aku melewati sebagian gunung-gunung dalam perjalananku. Kemudian di perjalananku tatkala melewati satu gunung, aku melihat seseorang yang dia kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya juga tidak bisa melihat, bahkan dari jasadnya keluar ulat belatung. Ini orang tidak memiliki kenikmatan, tangan tidak punya, keduanya tidak punya, kaki tidak punya, bukan satu tapi dua-duanya tidak ada kakinya dia, mata alam yabqi li lisanan yuwahhiduhu wa yadhkuruhu wa qalban ya'rifuhu. Pergi engkau wahai orang yang celaka, wahai orang yang jahat, bukankah Allah Ta'ala masih menyisakan bagi diriku lisan yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan yang bisa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalian yang memiliki lisan, kalian yang bisa berbicara, kita yang bisa berbicara, semua yang hadir, kapan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dituntut cuma sesaat untuk hadir di dalam majelis sholawat atau dalam majelis zikirkah? Hadir, duduk kita sesaat, diajak untuk mendekat kepada Allah, diajak untuk mendekat kepada Rasulullah, tapi terkadang lisan kita tidak mau ikut memuji Allah. Diajak zikir la ilaha illallah, lisannya kaku. Kalau sekarang lisan kita kaku untuk berzikir menyebut Allah, bagaimana nanti kalau sakaratul maut? Bagaimana tatkala ajal telah datang kepada kita? Apakah lisan yang pemalas ini, apakah lisan yang begitu kaku ini dapat nanti mengucapkan la ilaha illallah di penghujung umur kita, di saat nafas terakhir dihembuskan, di saat malakal maut memegang ubun-ubun kita dan mencabut ruh kita? Apakah kita dapat mengucapkan la ilaha illallah? Kalau sekarang lisan kita malas menyebut nama Allah, tapi ini orang yang cacat, orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi dia berkata, alam yabqi li lisanan yuwahhiduhu, bukankah Allah menyisakan kepada diriku lisan yang dapat mengesahkan Allah dan selalu berzikir menyebut Allah. Tidak pernah ini orang yang cacat lisannya tidak menyebut nama Allah. Setiap waktu, fi kulli lahzatin, di setiap waktu lisannya yadhkurullah,
menyebut nama Allah. Belum tentu kita yang hadir, kita yang sehat, kita yang mampu mengucapkan lafaz dengan baik Allah, belum tentu kita memiliki kelebihan seperti orang itu. Kita yang memiliki tangan, kita yang memiliki kaki, mata melihat, belum tentu kita diagungkan Allah untuk bisa selalu mengagungkan Allah. Ketahuilah, apabila seorang hamba Allah pandang hatinya, Allah lihat hatinya, maka hati tersebut tidak ada keta'allukan, keterikatan lagi dengan dunia. Tidak akan ada lagi cinta kepada dunia ini. Orang yang lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulullah, dikarenakan terlalu mengejar duniawi, terlalu memperbanyak harta duniawi, sehingga melupakan untuk ingat Allah, melupakan dirinya untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penyebabnya, karena semua yang ada, kejelekan yang paling hebat di dunia ini adalah cinta dengan dunia. Tidak ada yang lainnya lagi. Kalau berkaitan dengan dunia, perempuan juga dunia. Makanya dihiasi dunia itu dengan perempuan. Hati-hati juga. Hancurnya Bani Israel dahulu itu dikarenakan perempuan. Maaf. Tapi bukan berarti perempuan tidak baik. Perempuan banyak yang salehah. Kalau perempuan yang memang benar mengikuti teladannya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tetapi kalau perempuan yang tidak mengikuti Sayyidatuna Khadijatul Kubra, tidak mengikuti wanita-wanita salehah, maka mereka selalu mengeluh di dalam kehidupannya. Selalu mengeluh di saat dikasih harta sedikit oleh suaminya, dia mengeluh. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Semuanya wanita salehah, amin ya rabbal alamin. Dan suaminya juga suami yang saleh insya Allah. Makanya perempuan hati-hati. Ini biasanya para santri hati-hati. Hati-hati para santri. Kalau sudah tergoda, terbuai dengan perempuan, lupa belajar. Ini hati-hati. Makanya hati-hati kalau sama perempuan. Makanya kita syukuri nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang cacat, lisannya selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hatinya ya'rifuh, hatinya ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mengenal Allah, bukan berarti meninggalkan perintah Allah. Ini udah ma'rifah kepada Allah, lupa salat. Kapan dia kenal sama Allah? Orang yang tidak kenal, maka dia tidak akan pernah menjalankan perintah Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, orang yang sudah hatinya memiliki keterpautan, keterikatan dengan Allah, sedetik sesaat pun dia tidak ingin meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diberikan kenikmatan, syukuri kenikmatan ini dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan larut kita di dalam kenikmatan dunia. Jangan larut kita di dalam kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini sifatnya sementara, tidak akan lama. Kita yang hadir di sini pun tidak mungkin berumur. Ada yang sampai 50 tahun lagi hidup, rasanya tidak mungkin. Apalagi yang udah tua. Kalau yang muda saja tidak mungkin berumur lama. Mungkin saja besok hari ini ada yang mati besok. Siapa tahu, kita tidak tahu ada yang meninggal besok hari. Siapa tahu kita yang duduk di depan juga ada esok hari. Tidak ada yang tahu tentang kematian. Maka sebelum tiba kematian, persiapkan dengan benar-benar kematian tersebut dengan melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita memiliki orang tua tiada, selalu lakukan amal baik. Karena apa? Dihadapkan semua amal kita kepada orang tua kita itu di mana? Di hari Jumat. Itu di hari Jumat, itu amal kita dihadapkan kepada kedua orang tua kita. Kita punya amal baik nih sekarang. Di antara kita mungkin ada ibu atau abahnya yang meninggal dunia. Kita hadir dalam majelis yang seperti ini, kita baca Yasin, kita baca sholawat, kita zikrullah tadi. Maka itu semua amal nanti dihadapkan di hari Jumat, diperlihatkan kepada ibu kalian atau abah kalian. Maka ketika itu, ini amal anak kamu, maka abah kita, ibu kita di dalam kubur senang. Yafrahuna bihasanatihim,
Mereka yang berada di dalam kubur itu senang dengan kebaikan anak-anak mereka. Mereka mengetahui amal baik kalian. Kalau kalian udah tidak ada orang tua, jangan kalian lakukan kemaksiatan. Kasihani mereka yang berada di dalam kubur. Dan dengan amal baik tadi apa? Wa tazdadu wujuhuhum nuran wa isyraqan. Wajah-wajah ibu kita, abah kita di dalam kubur, ketika sampai amal kebaikan kepada mereka, wa tazdad, bertambah cahaya gemilang di wajah mereka. Allah, bercahaya wajah kedua orang tua kalian. Tapi kalau sudah kejelekan yang kita lakukan, gelap kubur kedua orang tua kita, sempit kubur kedua orang tua kita, apakah kita masih mau menyakiti kedua orang tua kita dengan amal buruk kita? Ketika mereka hidup, kita durhaka. Ketika mereka telah wafat, kita masih saja durhaka. La ilaha illallah. Kalau mereka telah tiada, mungkin di waktu hidup mereka berdua kita tidak pernah mencium kaki mereka. Ketika mereka hidup, mungkin kita membangkang perintah mereka. Wahai anakku, tuntutlah ilmu. Wahai anakku, lakukan kebaikan. Tetapi memang terkadang lisan anak, tapi memang terkadang lisannya kita membangkang terhadap kedua orang tua. Kenapa kalian disuruh di pondok pesantren? Kenapa kalian disuruh untuk menjadi orang yang baik? Karena mereka sadar hidup tidak akan lama. Tatkala mereka berpisah dari kita, mereka berharap nih anak yang ditinggalkan menjadi orang baik. Sehingga kalian yang di pondok pesantren, kita semua yang hadir, pasti kedua orang tua kita dahulunya menginginkan kebaikan terhadap kita. Karena dengan kebaikan itu kubur kedua orang tua kita bercahaya. Banggakan orang tua kita ketika mereka hidup, tidak bisa membanggakan. Tapi ketika mereka telah wafat, lakukan kebaikan semampu kalian supaya wajah-wajah mereka tambah bercahaya, supaya mereka gembira, yafrahuna bihasanatihim, supaya mereka gembira dengan amal-amal kebaikan kalian. Maka mudah-mudahan kalau ada di antara kita orang tuanya telah tiada, Allah jadikan kuburnya adalah taman daripada surga. Amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir pasti akan mati, tidak akan tidak mati. Tetapi dengan kecintaan Rasulullah kepada kita semua, maka kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang dicintai. Kita semua yang hadir dicintai oleh Rasulullah. Tapi apakah kita mencintai Nabi Muhammad? Kita yang hadir disayangi oleh Sayyidina Muhammad. Tapi pernahkah kita menangis mata kita untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau ketika ingin hijrah saja, beliau disakiti. Beliau ingin hijrah ke kota Mekah, beliau dikejar, ingin dibunuh. Sayyidina Muhammad memperjuangkan siapa hijrah? Memperjuangkan umatnya. Sayyidina Muhammad yang tidak pernah membenci kita, Sayyidina Muhammad yang tidak pernah mendoakan tidak baik kepada kita, tetapi kadang lupa terhadap perjuangan Sayyidina Muhammad. Ummati ummatun marhumah tadkhulu kuburuha bidunubin kaljibal. Masuk nih umat Sayyidina Muhammad ke dalam kubur dengan dosa yang banyak. Dosanya penuh di umat Sayyidina Muhammad. Wa takhruju minal kubur qad ghufira laha biistighfaril ahya lil amwat. Ketika mereka nanti bangkit di hari kebangkitan, di saat itu mereka telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar yang hidup. Dengan istighfar orang yang masih hidup, maka orang yang meninggal dunia yang dalam kubur diampuni. Makanya salah satu cara apabila kita lewat depan kubur, kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah.
Atau kita baca istighfar kah, astagfirullahaladzim, kita hadiahkan buat orang yang meninggal tadi. Insya Allah dengan istighfarnya kita memintakan ampun bagi orang-orang mukmin. Astaghfirullah li wali sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Misalnya itu doa, itu istighfar kita baca lewat di kubur, hadiahkan buat mereka. Insya Allah itu dengan istighfar orang yang hidup diampuni dosa orang yang telah mati. Mereka bangkit telah mendapatkan ampunan. Apalagi kalau seorang anak yang mereka selalu melakukan amal baik, mereka selalu membaca Al-Quran, mereka selalu menyampaikan kebaikan, mereka selalu duduk di dalam majelis salawat, mereka selalu berzikir kepada Allah, mereka selalu mengingat Allah, dan orang tua mereka berada dalam kubur selalu bangga gembira mereka terhadap kalian umat Sayyidina Muhammad. Sungguh hebat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan kemuliaan ini, keagungan ini yang diberikan Allah kepada kita dengan berkat Sayyidina Muhammad jangan disia-siakan. Gunakan dengan sebaik-baiknya daripada sisa umur kita. Gunakan sebaik-baiknya daripada umur yang masih ada pada kita. Kita mampu, maka gunakan kemampuan tersebut untuk melakukan kebaikan. Yang punya harta, gunakan hartanya di jalan kebaikan. Yang tidak memiliki harta, maka bisa membantu dengan segala macam kebaikan yang lain sebelum kita berpisah dari dalam dunia ini. Kemudian lagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mana nanti diingat terus oleh Sayyidina Muhammad. Nanti di hari kiamat, tatkala semua nabi berkata ya Rabbi nafsi nafsi la as'aluka ghairaha. Jadi ketika di hari kiamat semua nabi berkata ya Rabbi nafsi nafsi, wahai Tuhanku, ini apa? Nafsi nafsi, sorangan-sorangan anjir kita. La as'aluka ghairaha, aku tidak meminta kepada engkau selainnya ya Allah. Ini kata para nabi. Tetapi siapa yang mengatakan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal yaqul ummati ummati, kecuali nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkata ummati ummati. Kata Sayyidina Muhammad, di saat para nabi mengatakan ya Rabbi nafsi nafsi, tapi umat Nabi Muhammad diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ana laha. Allah, nikmatnya jadi umat Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini di sore hari ini menjadi sebenar-benarnya umat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir, nama-nama kita yang hadir berada dalam sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nama kita semua yang hadir nanti dipanggil oleh Sayyidina Muhammad, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, masuk bersama Sayyidina Muhammad ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia di hari kiamat wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling bahagianya, manusia paling bahagia adalah apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam sanubarinya, dari dalam jiwanya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia manusia paling gembira. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmah, mendapatkan syafaah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita, dan mudah-mudahan majlis ini selalu makmur dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tausiah agama